Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Kembali lagi sama Ibu Vira di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Gimana, udah siap belajar belum hari ini? Semoga tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah aja. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Hari ini Ibu akan membahas mengenai subtema 1 pada buku tematik 2, khususnya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajarannya, anak-anak akan memahami mengenai apa saja sih organ pernafasan pada manusia beserta fungsinya. Oke, Ibu mau nanya nih, kira-kira anak-anak Ibu pada tahu nggak ya apa sih artinya bernafas? Iya, betul. Bernafas itu artinya menghirup udara berupa oksigen dan menghembuskan udara berupa karbon dioksida. Oksigen ini diperlukan untuk tubuh untuk mendapatkan energi dari makanan yang kita konsumsi. Kenapa sih energinya penting? Karena energi ini tuh berfungsi untuk menggerakkan seluruh kehidupan dalam tubuh manusia. Jadi, untuk bisa melakukan aktivitas, kita memerlukan energi. Contohnya, pada yang sedang anak-anak lakukan hari ini. Untuk belajar, kalian pasti membutuhkan energi kan? Untuk mencatat, untuk mencerna pelajaran, dan lainnya. Nah, ada yang tahu nggak udara itu pertama kali masuk ke dalam organ pernafasan apa? Iya, betul, hidung. Jadi, udara itu pertama kali masuk ke dalam rongga hidung. Dari rongga hidung, udara akan masuk ke dalam tenggorokan atau yang disebut dengan faring. Kemudian, udara akan menuju pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Kemudian, ada batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Kemudian udara akan menuju ke bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Supaya anak-anak lebih mengerti, kita bahas satu-satu yuk fungsinya. Organ pernafasan yang pertama ada hidung. Nah, di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Sehingga udara yang kotor, udara yang mengandung debu, udara yang mengandung kuman berpenyakit itu tidak akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, setelah disaring, udara itu harus dilembabkan oleh yang namanya selaput lendir. Kenapa harus dilembabkan? Karena udara yang masuk ke dalam tubuh harus disesuaikan dengan suhu tubuh yang ada pada manusia. Nah, setelah udara masuk ke dalam hidung, udara akan melalui organ pernafasan yang disebut dengan faring. Faring ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan yang ada pada bagian depan dan saluran pencernaan yang ada pada bagian belakang faring. Nah, jadi fungsi faring ini itu untuk menyalurkan udara ke laring. Selanjutnya ada laring. Laring ini berfungsi untuk membawa udara menuju trakea. Pada laring terdapat pita suara. Yang keempat ada trakea. Pada trakea terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar, atau sering disebutnya sebagai silia. Nah, silia ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan debu-debu atau benda-benda asing yang masuk ke dalam paru-paru kita. Sehingga kalau misalkan trakea ini mendapati adanya debu atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, biasanya kita itu akan refleks untuk batuk. Batuk ini tuh sebagai tanda bahwa kita sedang mengeluarkan debu ataupun benda-benda asing yang ada dalam tubuh kita.
Sebelum lanjut pembelajaran, kita ice breaking dulu yuk biar makin semangat. Ice breakingnya namanya semangat pagi. Jadi kalau ibu bilang semangat pagi, anak-anak jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Oke, kita coba ya. Semangat pagi, 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 semangat pagi. Wah, udah pada semangat nih kayaknya. Tapi biar lebih semangat lagi, ibu punya satu lagi nih ice breakingnya. Namanya tepuk jari. Oke, ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, wa. Tepuk jari 3, ga. Tepuk jari 4, pat. Tepuk jari 5, mama. Bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai belajar. Siap! Wah, kayaknya udah makin semangat. Kita lanjut lagi yuk belajarnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ pernafasan yang bernama bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Nah, ini merupakan trakeanya, lalu percabangan yang sedang ibu tunjuk merupakan bronkus. Lalu fungsinya apa sih Bu? Fungsi dari bronkus ini adalah untuk menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Jadi nanti udara yang disalurkan menuju trakea akan masuk ke paru-paru kiri dan kanan melalui bronkus. Nah, bronkus ini memiliki percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, O2 ini menunjukkan tempatnya bronkiolus. Dan terakhir ada organ pernafasan yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini tempatnya ada di ujung bronkiolus, bentuknya seperti anggur. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Kita jadi tahu apa saja organ pernafasan yang ada dalam tubuh. Kita tahu fungsinya dan bagaimana cara kerja dari sistem pernafasan itu secara keseluruhan. Nah, supaya anak-anak lebih hafal mengenai organ pernafasan pada manusia, ibu punya lagunya nih. Kita dengerin bareng-bareng yuk. Sistem pernapasan manusia ada 7 jumlahnya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Yang terakhir alveolus, tempat tukar udara, tempat bertukar gas CO2 dengan gas O2. Mudah diikuti ya lagunya, jangan lupa dihafalkan ya anak-anak. Wah, pembelajaran hari ini udah selesai nih anak-anak. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti dengan baik. Dan juga semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, semoga kita bisa bertemu secara offline ya. Siapa nih yang udah kangen sama kantin sekolah? Sama ibu juga. Oh iya, jangan lupa ya buat anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.